Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Di rumah pasti udah gak sabar kan buat kita selama minggu hari ini. Sebelum kita mulai, ya adik-adik, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, menjaga dan melindungi kami. Yesus, hari ini kami mau ibadah. Tuhan tolong bimbing setiap kami supaya kami semangat memuji Tuhan dan supaya kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih bersuka cita memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama nyanyi lagi. Kita katakan, karyamu mempesonaku. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Adik-adik semangat ya memuji Tuhan ya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini.
mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la
Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Bapa. Kalau hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang tolong pakai telinga kami, pakai hati kami, pakai pikiran kami Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terus pimpin kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus menolongku menyatakan kuasanya. Pada suatu hari, kira-kira pukul 3 sore, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes pergi beribadah ke Bait Allah. Bait Allah itu disebut juga gereja. Seperti Papa dan Mama adik-adik pernah pergi ke gereja dan adik-adik juga diajak ya. Hanya sekarang sedang kondisi COVID-19. Jadi tidak semuanya boleh datang ke gereja. Di tempat ibadah tersebut ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diangkat dan diletakkan di dekat pintu gerbang. Nah, nama tempatnya ialah Gerbang Indah. Apa ya adik-adik artinya lumpuh? Lumpuh itu tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, dan tidak bisa melompat. Wah, sedih banget ya adik-adik ya. Orang lumpuh ini sangat bergantung kepada pertolongan orang lain. Apa yang dilakukan orang lumpuh ini adik-adik? Ternyata pekerjaannya ialah meminta sedekah kepada orang yang mau masuk ke tempat ibadah. Adik-adik tahu apa artinya meminta sedekah? Artinya adalah meminta-minta kepada orang lain supaya diberikan uang kepadanya. Ketika orang lumpuh tersebut melihat Bapak Petrus dan Bapak Yohanes hendak masuk ke tempat ibadah, orang lumpuh tersebut segera meminta sedekah kepada Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Apakah Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memberikan sedekah? Bapak Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh tersebut melihat kepada Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Bapak Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Bapak Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan membantu dia untuk berdiri. Wow, keren adik-adik! Saat itu juga kaki orang lumpuh itu kuat. Orang lumpuh itu bisa berdiri, berjalan, dan melompat. Orang lumpuh tersebut sangat bersukacita. Oh, keren adik-adik! Bagaimana perasaannya? Dia, orang lumpuh tersebut, sangat bersukacita. Dia memuji Tuhan. Adik-adik, apakah yang bisa menyebabkan Bapak Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Jawabannya adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak Petrus, sehingga Bapak Petrus dapat melakukan mukjizat kesembuhan. Nah, orang-orang yang ada di tempat ibadah tersebut jadi terkagum-kagum dengan pekerjaan Roh Kudus yang ada pada saat itu. Adik-adik bisa juga melakukan
seperti yang dilakukan oleh Bapak Petrus. Karena dalam diri adik-adik ada Roh Kudus yang tinggal. Contohnya, kalau adik-adik sedang sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus. Misal, batuk, katakan, dalam nama Yesus, sembuh batuk saya. Pusing, dalam nama Yesus, sembuh pusing saya. Atau ada papa, mamanya sakit, adik-adik yang punya Roh Kudus, katakan, papa, mama saya sembuh dalam nama Yesus. Oke? Sekarang adik-adik, kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong kepada papa atau mamanya untuk membacakannya. Yuk sama-sama kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, adik-adik boleh diganti kata kamu dengan nama masing-masing. Contohnya, tetapi karisma akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas karisma. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ada tinggal dalam diri kami, dalam diri adik-adik, sehingga punya kuasa untuk dinyatakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus memberkati firman yang sudah kami dengar, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh menyatakan kuasa Roh-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan. Adik-adik tetap duduk yang manis ya, yang baik. Sebentar. Apa ini adik-adik? Iya, ini gitar. Bagaimana kalau kita bernyanyi tentang firman Tuhan yang tadi kita dengar ya, tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh karena kuasa Roh Kudus. Yo, adik-adik boleh duduk yang manis. Kita akan menyanyikan lagu ini. Adik-adik dengar ya, dan adik-adik boleh ikut bernyanyi dengan kakak. Siap? Oke. Ada pria lumpuh meminta sedekah di pintu gerbang bait Allah. Petrus dan Yohanes memegang tangannya. Pria lumpuh menjadi sembuh dan bersorak. Petrus dan Yohanes, mereka orang yang percaya, sama sepertiku, seperti kakak, percaya dan diberi kuasa oleh Yesus. Petrus dan Yohanes, mereka orang yang percaya, sama sepertimu, percaya dan diberi kuasa oleh Yesus. Oh, percaya dan diberi kuasa
Yesus, oh, percaya dan diberi kuasa. Oleh siapa? Oleh Yesus. Oke, adik-adik, itu tadi lagu ya tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh karena kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita sudah percaya kepada Yesus ya. Kita sudah diberi kuasa ya, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan. Kita juga bisa melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan ya. Kita bisa dan kita pasti bisa karena apa? Karena kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus ya. Adik-adik, terima kasih banyak. Dadah. Hai adik, lagi sama kakak. Sekarang kita mau lihat teman-teman kita yang lagi dekat dengan mengenai bulan Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Check it out. Halo teman-teman, aku bakalan nyanyi King Kong badannya besar. Ayo kok. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih teman-teman.
sudah memuji menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita udah sampai di ujung acara kita nih. Jadi kita sama-sama berdoa ya buat menutup acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang pimpin kami supaya pada minggu-minggu ke depan kita dapat melakukan firman-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menolong, berkati papa mama kami, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan berkati papa mama kami, Tuhan yang memberi kesehatan kepada kita. Maka juga guru-guru kami di sekolah supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu